Saya sedang punya masalah keuangan dan saya berpikir ingin menjual mobil saya. Baiknya saya jual atau jangan ya? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk like, juga subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Buat kalian yang sudah lama nonton, pasti tahu kami punya delik aduan. Kami punya alamat email yang dikhususkan untuk mendengarkan cerita-cerita netizen seputar apa aja sih ya, cuman kebanyakan sih tentang keuangan yang sifatnya panjang dan terlalu jelimet untuk misalkan sekedar DM atau komen di bawah gitu ya. Nama alamat emailnya tanyakosem@gmail.com, kita akan munculin di layar. Semua email yang masuk kami baca, tapi tidak semuanya kami balas. Beberapa masalah, beberapa isu pertanyaan yang kami lihat cukup menarik untuk dibahas dan bisa jadi pelajaran buat sama-sama kami jadikan topik video. Dan minggu ini kami punya satu topik seputar menjual mobil untuk menyelesaikan masalah keuangan. Jadi kita akan zoom in ke situ dan langsung aja kami akan bacakan emailnya. Dear si Claudia dan Kosem, perkenalkan saya seorang perempuan, usia 28 tahun, divorce dan belum memiliki anak. Background saya merupakan seorang perantau dari kabupaten kecil dan sekarang sedang merantau di sebuah kota industri dengan income 14 juta. Saya bekerja sebagai karyawan tetap selama 3 tahun belakangan ini, memiliki seorang ibu yang harus saya biayai di kampung. Saya memiliki keraguan dalam menyelesaikan satu persatu masalah finansial saya. Ada 3 poin penjabaran masalah finansial teman kita ini. Yang pertama, hutang cicilan konsumtif berupa mobil bekas yang baru berjalan selama 29 bulan sebesar Rp3.800.000 per bulan selama 60 kali. Jadi sebenarnya udah setengah jalan ya. Iya, baru berjalan tapi sebenarnya udah setengah jalan nih. Kami membeli mobil karena di awal kami berencana ketika pulang kerja mencari tambahan untuk membayar cicilan dengan gokar dan kontrakan rumah sebesar Rp1,9 juta. Jadi mobilnya ini mau dikaryakan tadinya, mau dijadikan gokar. Poin kedua, hutang cicilan untuk membayar biaya sekolah mantan suami saya sebesar Rp6,8 juta, tersisa 5 kali bayar lagi. Bercerai karena mantan suami saya selingkuh dan tidak mengajukan gugatan perceraian sehingga saya yang mengurus perceraian sendiri dan sama sekali tidak mendapatkan kompensasi apapun. Poin ketiga, tidak memiliki savings, hanya mengandalkan satu income dari gaji. Karena sebelumnya sejak awal saya menjadi pegawai tetap, saya sebagai tulang punggung. Kebetulan mantan suami masih kuliah di luar kota semester akhir dan saya yang memenuhi semua kebutuhannya. Luar biasa, mantan suaminya saya dengar aja sebel. Okay. Sabar. Saya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, makin sebel nggak? Tidak memiliki laptop untuk bekerja secara freelance di rumah. Oke, itu penjabaran masalahnya. Pertanyaannya adalah, keraguan saya adalah apakah saya harus menjual mobil kredit yang belum lunas ini tapi dengan harga di bawah 30 juta. Saya cek plafon hutang saya masih sekitar 100 juta. Mohon tips dan sarannya, Ci, karena fokus saya kali ini adalah ingin segera melunasi semua utang dan fokus untuk merencanakan keuangan untuk di masa depan. Terhitung usia saya yang sudah hampir 30 tahunan. Saya memiliki target di tahun depan untuk merenovasi rumah ibu saya di kampung yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan tidak aman lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, ini karena pertanyaan itu kan spesifik ya. Saya harus jual mobilnya atau enggak dengan kondisi income dan cicilan utang dan ada financial goal seperti tadi itu. Nah kan kalau kita mau jawab pertanyaan yang seperti ini, anaknya kan sebenarnya sambil Excel exercise ya, hitung-hitungan. Tapi again karena kami berdua sebenarnya bukan professional financial advisor, rasanya kurang etis kalau dari kami yang bikin hitung-hitungannya gitu. Jadi langsung aja deh kita lihat ya perhitungannya dari teman-teman di Heartfelt dan menurut mereka sebaiknya gimana. Oke, Kevin silakan. Halo, saya Kevin Taslim CFP dari Heartfelt yang akan bantu kasih solusi buat case ini. Karena sifatnya anonim, izinkan saya buat sebut dengan panggilan Kak Klien. Pertama kita akan solve dari fondasi yang paling utama dulu. Apakah cash flow-nya aman? Problem utama dari case ini sebenarnya adalah cicilan utang yang sangat besar. Karena total dari cicilan mobil dan cicilan sekolah mantan suami, totalnya adalah 10,6 juta. Sedangkan income dari Kak Klien adalah 14 juta rupiah. Jadi cuma sisa 3,4 juta yang bisa dipakai buat kebutuhan Kak Klien dan kebutuhan ibu yang ada di kampung. Rasanya bulanan 3,4 juta terlalu berat buat kondisi saat ini.
Menurut analisa kami, ada dua pilihan yang bisa diambil. Pilihan pertama, kalau mobilnya benar-benar dibutuhkan, sebetulnya kita masih bisa pertahankan mobilnya, tapi solusinya agak challenging dan kompleks. Kalau kami sih kurang menyarankan buat ambil solusi yang ini. Meskipun kami juga sebenarnya udah siapin solusi step by step kalau mau ambil skenario yang ini. Tapi menurut kami, lebih ideal pilihan yang kedua, yaitu kalau nggak butuh mobilnya dan bisa dijual dengan harga pasar yang wajar, baiknya ambil solusi jual mobilnya untuk lunasi utangnya. Kak klien sempat bilang kalau cash yang akan diterima itu dikit banget. Tapi setelah kami coba bantu hitung-hitung, cash yang akan didapatkan memang benar kira-kira segituan. Alasannya karena bunga yang harus dilunasi untuk 60 kali cicilan itu memang cukup besar. Kalau misalnya kita mutusin buat cicil sampai lunas, kira-kira ruginya juga bakal segituan. Jadi bedanya cuman kalau kita cicil sampai lunas, mobil itu bisa kita pakai lebih lama. Tapi yang saya baca dari cerita Kak klien, sepertinya ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas daripada pertahanin mobil itu. Jadi menurut saya, ini pilihan yang paling ideal buat Kak klien. Karena akan membuat keuangan Kak klien jadi lega, langsung jadi sehat, dan lebih mungkin untuk ngumpulin uang renovasi yang cukup. Jadi kami akan lanjutin penjelasan dengan solusi yang ini ya. Di cerita Kak klien sempat nyebutin bahwa cash yang akan didapat itu kira-kira kurang dari 30 juta rupiah. Kalau kami hitung-hitung kurang lebih bener segituan. Jadi kami asumsikan kita bakal terima cash 25 jutaan. Setelah terima cash hasil penjualan mobil tersebut, saya sarankan langsung simpen sebagai dana darurat. Terus karena cicilan mobil udah lunas, keuangan Kak klien bakal jadi lebih longgar. Jadi bulanannya juga bisa dinaikin. Anggaran buat kebutuhan bulanan Kak klien saya anggap dinaikin jadi 5 juta rupiah. Supaya lebih masuk akal dan lebih layak. Oke, sebelum kita lanjutin buat plotting financial plan, baiknya kita recheck dulu apakah masih ada PR atau enggak di fondasi keuangan. Setelah mobil dilunasi, Kak klien kira-kira bisa nabung 2,2 juta per bulan. Jadi di poin ini kira-kira udah lumayan sehat. Hasil dari jual mobil tadi langsung kita masukin dana darurat, itu kira-kira setara dengan 5 bulan pengeluaran pokok. Bagian ini juga udah cukup ideal. Cicilan utang memang masih kurang sehat, tapi nggak terlalu masalah karena 5 bulan lagi kan udah lunas. Jadi pertahankan aja sampai lunas ya. Terus yang terakhir, kalau minimal udah punya BPJS Kesehatan, menurut saya ini udah oke. Kalau di masa depan ada budget lebih, baiknya ambil asuransi kesehatan pribadi supaya lebih sempurna di bagian ini. Tapi overall, buat sekarang semuanya udah cukup oke. Jadi nggak ada PR tambahan di sini ya. Sekarang kita akan lanjut ke next goal yang cukup prioritas, yaitu membenahi rumah ibu yang katanya kondisinya saat ini udah kurang aman. Karena kondisinya sepertinya udah urgent, semua dana yang bisa kita tabung setelah cicilan mobil kita lunasin, langsung kita tabung dan kita investasikan buat renovasi rumah. Kita optimalkan pakai investasi reksadana pasar uang, kurang lebih akan kekumpul total 100 jutaan buat budget renovasi rumah di akhir tahun 2025. Setelah renovasi udah beres, saya sarankan untuk lanjut nabung dana darurat. Kita penuhin sampai 12 bulan pengeluaran pokok biar lebih solid. Buat tujuan ini, kira-kira perlu investasi 3,1 jutaan per bulan ke reksadana pasar uang. Ternyata masih ada sisa budget, jadi paralel kita sambil nabung buat dana pensiun. Kalau investasinya optimal, kira-kira kita cuma perlu nabung 5,5 juta per bulan dengan settingan portfolionya itu campuran saham, obligasi, dan reksadana pasar uang. Kalau berhasil dikelola dengan optimal, perkiraan kami cukup untuk pensiun lebih awal di usia 50 dengan bulanan setara gaya hidup 5 juta saat ini. Dan kabar baiknya, masih ada sisa dana yang bisa dipakai buat tujuan lain loh. Setelah kita analisis seperti tadi, kita bisa tarik kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, kondisi keuangan Kak klien ini sebetulnya bisa berubah menjadi sangat baik kalau direncanakan dengan baik dan mengambil langkah yang tepat. Semoga solusi dari saya bermanfaat buat Kak klien ya. Perlu dibantu rancang investasi dan asuransi seperti ini?
mulai dari 1,6 juta rupiah, kalian udah bisa dapetin rancangan yang jelas, lengkap dengan tabel yang nunjukin tiap bulan perlu investasi berapa, terus dibagi ke jenis investasi apa aja supaya optimal, dan udah lengkap juga dengan buletin riset investasi buat bantu kalian milih mau investasi ke reksadana apa dan saham apa aja tiap bulannya. Dan buat kalian yang nonton video ini, ada ekstra diskon 5% dengan nyebutin kode SAMCLOUD. Buat yang pengen tanya-tanya dulu, feel free buat kontak IG dan WA kami ya. Ya, itu tadi hitungan dari Kevin ya. Jadi kalau dari hitung-hitungan sepertinya memang disarankan untuk menjual mobil. Secara finansial tadi Secara ya, maksudnya biar finansial. lo enggak. Jadi tadi Kevin bilang kalau memang mobilnya nggak perlu-perlu amat, baiknya ya udah dijual, nggak apa-apa, cut loss gitu ya. Tapi biar abis itu lega, nggak ada beban cicilan lagi untuk 30 bulan ke depan, kan masih ada 31 bulan ke depan tuh ya. Betul. Dan jadi bisa difokuskan cicilan uangnya untuk tabungan ke financial goals-nya tadi, yaitu untuk nyicil renovasi rumah ibu gitu ya, nabung renovasi rumah ibu di kampung. Nah, seperti teman kita tadi, mungkin teman-teman di sini ada juga yang lagi pikir-pikir mau beli mobil. Ini mungkin sesuatu yang bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, cerita ini bahwa mobil tuh benar-benar sesuatu yang kita mesti pertimbangkan matang-matang. Ya ini bisa jadi sesuatu yang kayak menjebak gitu ya, maju salah, mau dijual dah rugi, mau dipertahankan cost gitu kan, tiap tahun pasti harus servis. Jadi dari kami sendiri ada, pada saat baca ini kami jadi kepikiran 3 hal yang kami mau bagikan ke teman-teman tentang punya mobil. Jadi kebetulan teman kita ini memang punya prioritas, dia udah merencanakan dengan baik gitu ya. Tadinya saya mau jadikan mobil ini taksi online. Ya tapi memang namanya hidup dan rumah tangga tidak bisa diprediksi. Yang sudah terjadi sehingga akhirnya mobil ini dari tadinya mau dijadikan sumber penghasilan justru jadi liabilitas ya, harus dirawat segala macam. Nah ini mesti dipikirin banget buat teman-teman yang sekarang lagi mau punya mobil, apalagi belum punya tujuan yang jelas sebenarnya mobil ini mau dipakai buat apa. Kalau teman-teman mikir, oh buat dipakai ke kantor buat transportasi, mungkin nggak bisa pakai transportasi umum, atau mungkin nggak bisa, ada cara lain lah, kalian bisa commuting ke kantornya, apa mungkin tempat tinggalnya yang dideketin gitu ya, pindah kos, berdekat kantor atau gimana gitu, karena mobilnya benar-benar akan jadi satu beban kalau teman-teman tidak ya memang siap gitu untuk ngurusin di mobil. Ya ini juga sharing sedikit sih ya, adikku dulu juga sempet kayak gini nih, beli mobilnya juga sama nyicil dengan harapan bisa dijadiin gokar. Ini zaman udah lama banget ya, awal-awal gokar atau ya taksi online tuh baru masuk ke Indonesia. Karena kan sering dengar kanan kiri, wah lumayan nih jadi taksi online, driver taksi online pemasukannya lumayan. Tapi ternyata setelah ambil cicilan mobil ternyata tidak segampang itu Ferguson. Karena kan adikku juga waktu itu kerja full time ya. Dan kita tahu pekerjaan driver taksi itu capek gitu kan, kadang-kadang kalau kita ngobrol gitu kan sama driver taksi pun mereka kerjanya benar-benar bisa 24 jam ya shiftnya tuh, terus habis itu besoknya baru 1 hari istirahat di rumah. Jadi maksudnya untuk teman-teman yang masih kerja dan tergiur nih ya, masih kerja plus sambil gokar gitu, itu mungkin coba dipikir-pikir lagi gitu ya, apakah benar kuat, apakah benar masih ada waktunya, tenaganya setelah kerja kantoran, kerjaan yang utamanya, karena jangan sampai juga kerjaan utama terbengkalai nih karena side jobnya itu. Bahkan waktu itu terakhir-terakhir kan adik kamu nyuruh orang kan untuk Iya menjual akhirnya, mobilnya kan? iya makanya akhirnya ya udah nggak jalan juga. Nggak jalan gitu. juga gitu karena susah itu kan driver. Maksudnya kita hire driver luar kan ya kita nggak pernah bisa kontrol secara Namanya full ya manusia motivasinya ya. gimana gitu kan, bener-bener nariknya serius atau enggak gitu ya. Akhirnya juga adikku cut loss sih dan mobilnya itu juga dijual rugi. Nah yang kedua nih sebelum teman-teman memutuskan untuk beli mobil. Nah kami sebagai yang sudah punya mobil sendiri selama tahun 2018 sampai sekarang berapa ya? 6 tahun ya? Iya. 6 tahun lebih, itu gimana kesan-pesannya? Beli mobil itu mungkin kelihatannya loh ya kadang-kadang. Iya. Dulu juga pas belum punya mobil kami mikir, oh ini mungkin besar di awal nih gitu. Abis itu nggak kepikiran gitu ya Iya. untuk maintenance-nya. Tapi ternyata beli mobil itu maintenance-nya besar. Besar. Ya. Jadi gini guys, mungkin ini beda-beda ya tergantung mobil apa yang dibeli. Tapi dulu kami nggak ngerti, kami pikir beli mobil Eropa
second itu murah gitu kan, murah harganya gitu, dan memang murah ya kalau dibandingkan dengan beli baru. Dan kalau dilihat depresiasi mobil Jepang dan mobil Eropa tuh jauh banget depresiasinya. Mobil umur 5 tahun tuh kalau Jepang ya mungkin paling turun 30% gitu ya kalau merek yang terkenal, tapi kalau Eropa tuh bisa 50% lebih gitu tergantung merek. Nah kami ambil VW Tiguan, mobil ini memang jatuh banget waktu tangan kedua waktu kami beli karena memang tidak populer. Tapi buat kami lucu nih mobil, terus turbo, ada turbonya, cc-nya kecil, ukurannya juga pas, modelnya juga oke lah, dan apa namanya? Ya harganya miring banget itu. Harganya miring banget. Nah tapi ternyata setelah berlalu 6 tahun yang kami rasakan ternyata maintenance-nya lumayan dan bukan lumayan lagi, lumayan banget gitu ya. Lumayan banget. Sehingga membuat kami menyadari ternyata jangan tertipu dengan harga yang murah di depan karena maintenance-nya bisa jadi kita sebenarnya nggak kuat nih, kita sebenarnya belum kuat. Jadi cari tahu juga mobil yang kalian mau beli itu kira-kira rewelnya di parts apa, terus persiapkan juga dananya gitu ya. Jadi ternyata setelah kami pakai selama 6 tahun, pertama kalinya punya mobil sendiri dan ngerawat sendiri. Tadinya tuh ya pakai mobil yang ada di rumah, jadi orang tua yang ngurus. Ini ternyata mobil tuh nggak cuma beli doang gitu, banyak urusannya, yang terus-menerus pasti kan beli bensin, ganti oli, setahun sekali bayar STNK, pajak gitu ya, dan sampai hal-hal yang kita nggak sangka-sangka kita akan pernah ngurus gitu. Kebetulan kami punya mobil Eropa, plafonnya turun ya, harus servis plafon. Apalagi kaki-kakinya udah perlu peremajaan, kami belanja kayak kaki lumayan banyak gitu tahun lalu. Jadi mobil itu nggak cuman soal kita akuisisi aja di depan, nggak cuman soal nyicil gitu ya tiap bulan buat mungkin teman-teman yang belinya nyicil, tapi kita juga harus siapin dana darurat gitu loh untuk kalau sampai terjadi apa-apa sama tuh mobil gitu. Ya bukan dana darurat ya, emang udah harus dibudgetin dana maintenance gitu, karena udah nggak darurat lagi, kita udah tahu ya tiap tahun pasti akan ada apa aja gitu ya, harus dikerjain kurang lebihnya ya. Iya benar. Tapi ya tentunya nggak semua mobil high maintenance, ada mobil-mobil yang lebih low maintenance daripada yang lain. Jadi tapi tetap aja harus di-maintain. Tetap ini harus di-maintain dan kalian harus tahu kalian mampu maintain mobil di kelas apa gitu. Nah, itu harus juga dipertimbangkan. Nah, terus yang ketiga itu tentunya total cicilan jangan sampai, kalau tadi Kevin bilang kan jangan sampai 35%, itu udah maksimal banget tuh dari total income. Tapi kalau dari kami pribadi, kami merasa cicilan tuh jangan sampai mepet banget gitu ya. Maksudnya 35% itu bisa dibilang tuh, kalau menurut kami tuh masih agak terlalu mepet. Mungkin di 30% tuh udah maksimal banget. Kenapa? Karena lagi-lagi kita tidak bisa memprediksi masa depan. Kita nggak bisa prediksi, misalkan kayak sekarang, kerjaannya kayak baik-baik aja nih, baru dapat promosi, gaji baru naik, apakah saatnya nih saya nyicil mobil baru gitu. Tapi ternyata banyak banget kasus kayak kemarin COVID yang tiba-tiba di layoff, tiba-tiba kena potong gaji, yang tadinya baru nyicil mobil karena baru promosi gitu ya, baru naik gaji, ternyata udah baru nyicil berapa lama gitu, tiba-tiba ya udah karena gajinya dipotong, mereka jadi yang tadinya masih bisa nih 30% dari gaji, terus tiba-tiba jadi 40-50% dari gaji karena tadi gajinya tiba-tiba dipotong itu, atau tadi income-nya hilang. Gitu ya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai mepet-mepet banget gitu, kalau dikasih ruang gerak, ruang napas. Kalau bisa mungkin udah lebih lega secara tabungan gitu ya, baru consider untuk beli mobil. Karena kita tahu ya mobil itu tadi nggak murah gitu ya, bukan cuma soal beli mobil di awalnya, tapi juga soal maintenance-nya yang terus berkelanjutan. Iya. Dan seperti yang Klaus sering mention soal rasa cukup ya, menurut aku mobil itu juga kita harus punya kesadaran cukupnya kita nih di level berapa untuk saat ini gitu. Kalau misalkan kita belum perlulah mobil yang kedap suara gitu ya. Kalau hujan nggak kedengeran hujannya, atau ban mobil yang karetnya terbuat dari karet pohon dari surga gitu atau apa gitu ya, yang sangat empuk gitu di jalan. Sebenarnya itu kan semua kalau kita rasain iya mungkin berasa gitu bedanya. Tapi sebenarnya di awal-awal kalau masih yang dibutuhkan ya asal gelinding aja dan AC-nya dingin. Ada option yang mungkin lebih murah, ada option yang mungkin lebih terjangkau buat teman-teman. Jadi itu juga harus dipikirkan. Ini learn it from me yang dulu beli mobil karena keren ya. Jadi memang Tiguan ini sekarang I think we can safely say I can afford it now. Tapi 6 tahun lalu pada saat beli itu mungkin kalau dibilang agak maksa, agak ngepas.
Dan memang ada masa-masanya kayak wah stres sampai berantem gitu. Puji Tuhan nggak sampai pernah kayak nggak bisa bayar gitu ya, ada repair yang parah terus kita anggurin di bengkel karena kita nggak bisa bayar, itu nggak pernah. Tapi tiap kali habis bayar berantem. tiap kali habis bayar sakit gitu, kayak anjir ada lagi gitu. Jadi pikirin baik-baik gitu, karena pada akhirnya mobil asal gelinding, asal dingin sampai dari titik A titik B cukup gitu ya. Itu yang teman-teman juga harus ingat dalam proses membeli mobil. Again, kalau kita udah mikirin poin 1, 2, 3 itu, ternyata ya tapi kan namanya juga hidup ya. The name is life ya, kita nggak pernah bisa tahu. Namanya kita kan planning sebaik-baiknya. Yeah. Kalau kayak yang si ibu tadi, mungkin dia mikir, oh ya gokar, suaminya yang gokarin gitu. Ternyata ya cerai gitu kan sayangnya dan nggak bisa lanjut. Ya udah gitu, kadang-kadang kita memang harus make the Adjustment. hard call gitu ya walaupun susah ini, kayak gue maju berat masih 30 kali lagi separuh jalan tiap bulan, lumayan loh berasa itu kan cicilannya. Tapi kalau gue jual murah, tapi ya kadang-kadang mendingan ya udah cut loss gitu ya, ada yang namanya cut loss, ya udah rugi ya udah merem aja deh, yang penting sekarang gimana biar kedepannya gak berat lagi jalannya gitu. Jadi memang aku setuju juga dari sama pendapatnya Kevin dari Heartfelt ini. Memang kalau misalkan mobil sekarang nggak perlu amat, misalkan dihitung-hitung dari tempat rumah ke kantor masih lebih affordable pakai kendaraan umum, ya better dijual aja sih gitu. Jadi lebih banyak yang bisa ditabung, lebih lega, lebih nggak stres mikirin cicilan dan ngelihat. Again, mobil bukan cuma soal cicilannya doang gitu ya, karena kan pasti harus di-maintain gitu kan. Terus pajaknya terus harus jalan, terus harus isi bensin, harus dicuci, harus diservis berkala dan sebagainya, itu terus jalan. Jadi memang sebaiknya kalau nggak perlu amat dan bisa live without, mendingan sih jual aja. Setuju sama Kevin. Mudah-mudahan video minggu ini membantu buat teman-teman yang punya pertanyaan juga. Silakan kirim ke tanyakosem@gmail.com. Yang mau diskusi seputar mobil, silakan share di kolom komentar di bawah. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye.